Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang dimuliakan Allah, Imam Syekh, Tengku Khatib, Tengku Imam, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, abu-abu, tengku-tengku yang berhadir di masjid yang mulianya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah perkenankan, dengan takdirnya Allah jumpakan kita kembali di masjid yang mulia ini. Dalam pembahasan kali ini adalah sebagaimana permintaan daripada pengurus masjid, kita akan membahas insya-Allah taala tentang masalah ilmu akidah, tentang ilmu tauhid, yang dengan izinnya bila Allah izinkan setiap bulan insya-Allah akhir bulan sekali pada malam Kamis itu salat Isya, dari maghrib sampai Isya, kemudian juga dilanjutkan dari Isya nanti subuh insya-Allah taala bila Allah izinkan, topik yang sama berkelanjutan dua pertemuan insya-Allah taala. Nah, saya sangat mengapresiasi ya harapan ini. Tak lain ini adalah sama-sama kita ya belajar. Saya juga belajar, yang mendengar juga belajar, sama-sama kita dalam kondisi belajar. Kita tidak mengatakan kita lebih paham, lebih tahu, tapi apa yang kami sampaikan adalah daripada sedikit yang kami tahu ya, yang telah kami belajar. Nah, itu saja sebagai amanah ilmu ya. Sebenarnya ya, walaupun tidak diminta, wajib untuk disampaikan, apalagi kalau sudah diminta dan diharapkan lebih wajib lagi. Walau ke ujung dunia harus pergi. Kenapa? Karena sudah diminta. Karena ini masalah ilmu yang memang perlu untuk kita sampaikan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah ya, kita sama-sama meminta kepada Allah ma'unah ya. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita semua dalam menimba ilmu dan dalam memberikan ilmu, dan hanya kepadanya lah kita kembalikan segala urusan. Allah yang menentukan segala sesuatu, dan Allah takdirkan mampu tidaknya kita melaksanakan niat dan juga kemauan kita ini dan kehendak kita bersama. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini, juga kita niatkan untuk sama-sama kita menimba ilmu, dan kita niatkan juga kita menunggu solat setelah solat, dan juga meniatkan kita duduk di majlis zikir. Mudah-mudahan ini semua berkah dan membawa pahala ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas kitab apa yang akan kita bahas, saya akan membaca dalam pertemuan ini dan juga selanjutnya, itu adalah satu kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dan juga ulama besar dalam mazhab dalam paham akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah ulama abad keempat atau ulama abad kelima, awal abad kelima sebelum Imam Al-Ghazali, yaitu Abu Ishaq Asy-Syairazi ya. Abu Ishaq Asy-Syairazi yang dalam fikih kita kenal, beliaulah yang mengarang kitab Al-Muhazzab fil Madhab Imam Syafi'i, yang kemudian datang Imam An-Nawawi
mensyarah kitab Muhadzab ini dalam syarahan yang sangat besar, tebal sekali. Itu adalah merupakan ensiklopedia mazhab Imam Imam Asy-Syafi'i. Kalau mau tahu mazhab Imam Syafi'i tidak dianggap betul-betul kita faham sebelum menguasai majmu' syarah Muhadzab Imam Imam An-Nawawi. Yang syarah Imam Nawawi ini adalah merupakan syarahan daripada kitab Muhadzab yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini yang akan kita bahas, yang beliau lahir pada tahun 393 Hijriah. Ya. Maka ada kitab akidah yang beliau karang. Kitab akidah yang beliau karang, kalau fikih tebal sekali beliau karang, kitab akidah tipis aja beliau karang, yaitu beliau tuliskan, beliau beri nama dengan Al-Isyarah ila Mazhab Ahlil Haqq. Al-Isyarah ila Mazhab Ahlil Haqq. Bukunya tipis sekali, ini sudah merupakan bagian daripada tahqiq. Jadi bukunya sudah ditahqiq oleh profesor doktor di Universitas Kairo, ya. Jadi sudah ditahqiq, jadi hanya sekitar 1/2 daripada buku ini yang beliau tulis tentang akidah Ahlul Haq. Akidah Ahlul Haq. Ya. Akidah Ahlul Haq yang sampai pada zaman beliau sampai masa itu bagaimana sih? Ya, akidah Ahlul Haq itu inilah yang beliau tuliskan. Jadi permasalahan akidah tidak panjang-panjang sebenarnya, tidak panjang. Ya, kalau kita paham yang inti masalah akidah itu apa, itu tidak panjang. Yang panjangnya itu adalah obrolan tentang akidah, ilmu tentang akidah. Nah, inilah kemudian yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, itu masalah mukaddimah dan pengantar terhadap belajar ilmu akidah. Dan ini sangat penting. Dan mohon maaf mungkin jarang ada yang memberitahukan masalah ini. Kalau memang baru tahu, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman bagi kita semuanya. Nah, ada beberapa poin penting siapapun yang ingin belajar akidah, belajar ilmu tauhid. Kami ingin dalam hal ini, beberapa hal poin penting ini ingin siapa saja tahu. Entahkah yang duduk di tempat ini, ataupun yang memang menonton, ataupun nanti yang mereka melihat bukan dalam majlis ini, tapi mendengarkan suatu saat nantinya daripada rekaman. Yang pertama sekali adalah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kita kalau membuka Al-Quran dan hadis Nabi, kita tidak akan mendapatkan istilah akidah. Tapi yang kita dapatkan adalah iman. Maka datang kepada Nabi Jibril mengatakan, bertanya kepada Nabi, mal Islam, Islam itu apa wahai Muhammad? Kemudian mal iman, iman itu apa Muhammad? Ya, kemudian mal ihsan, ihsan itu apa? Jadi 3 hal istilah ini adalah istilah yang sejak Nabi awal ada, yaitu iman, Islam dan ihsan. Adakah dalam hadis Nabi disebutkan akidah? Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah iman. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah kita enggak belajar ilmu iman? Kenapa enggak ada dibilang ilmu iman? Yang ada ilmu akidah. Nah, ini bagus. Ini harus kita paham. Nah, adakah kontroversi dalam masalah iman? Dalam Islam enggak ada kontroversi dalam masalah iman. Yang ada kontroversi dalam masalah akidah. Ada beda pendapat dalam masalah akidah. Ya, disinilah perlu kita paham apa? Akidah itu kemudian adalah istilah yang muncul pada abad kedua di kalangan para ulama dalam membahas tentang masalah keimanan, ya, di dalam masyarakat pada saat itu. Nah, muncullah istilah akidah, dibuat istilah akidah. Sehingga sampai hari ini kita mengetahui ada akidah, syariah, akhlak. Jadi ilmu Islam itu bisa diklasifikasi menjadi 3 paling mendasar. Yaitu ada ilmu akidah, syariah, kemudian adalah apa? Adalah akhlak. Itu katanya 3 itu, ya, tidak bisa dipisah itu. Menyatu semuanya. Ya, menyatu semuanya. Nah, akidah kalau kita buka tidak ada. Ini berarti menunjukkan bahwa istilah akidah itu adalah istilah yang dibuat oleh ulama karena perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi akidah ini adalah istilah keilmuan yang dibuat oleh para ulama. Sebagaimana fikih juga. Adakah dalam hadis disebutkan bahwa fikih itu adalah tentang permasalahan solat, wudu, zakat, haji? Belajarlah kalian ilmu fikih, yaitu masalah wudu, puasa, zakat, haji, khusus masalah ini? Enggak ada. Tapi fikih dalam artian adalah pemahaman agama secara utuh. Ada.
tafaqahu fid din, ya, tafaqquh, mempelajari masalah ilmu agama. Tapi fikih itu sendiri itu sebuah istilah yang dibuat oleh para ulama kemudian. Yang kalau bicara masalah fikih itu enggak sama dengan masalah akidah. Enggak sama dengan masalah akidah. Akidah ada masalah topik sendiri, fikih ada topik sendiri, ada topik sendiri. Kenapa dipisah-pisah begitu? Agama kok dipisah-pisah? Enggak, bukan dipisah. Ini adalah klasifikasi pembagian dibuat oleh ulama sesuai dengan perkembangan keilmuan dari abad ke abad sampai hari ini. Jadi akidah itu istilah para ulama, bukan berarti mengatakan ustaz itu sudah mengatakan enggak ada akidah dalam Islam. Jangan salah paham. Tapi makna yang kami sampaikan bahwa akidah itu adalah istilah keilmuan yang dibuat oleh para ulama sebagai dalam masalah iman, dalam masalah tauhid, sebagaimana juga fikih dibuat oleh para ulama istilah untuk permasalahan yang berhubungan dengan amaliyah, bukan masalah iman. Nah, masalah fikih. Yang kemudian dalam masalah fikih ini dikembangkan istilah yang lain juga yang lebih besar, itu adalah masalah syariah. Syariah ini juga adalah istilah yang dibuat oleh para ulama di dalam pembahasan. Kalau hari ini syariah itu seakan-akan kita pahami tentang masalah fikihnya, masalah syariat, masalah fikih. Pada dasarnya syariah itu adalah merupakan nama terhadap segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah iman juga masalah syariah, masalah akhlak masalah syariah, masalah solat, puasa, zakat, haji itu juga masalah syariah. Tapi dalam pembahasan para ulama, istilah-istilah yang sering dipakai, syariah itu terjadi penyempitan makna dari makna yang luas seakan-akan hanya untuk masalah fikih saja. Ada begitu. Ustaz tinggi sekali Ustaz ngomong. Kami ingin sampaikan bahwa dalam belajar ilmu Islam, kita akan berhadapan dengan istilah-istilah seperti ini yang dibuat oleh para ulama, bukan bid'ah, tetapi apa juga? Tetapi untuk mempermudahkan kita belajar kemudian hari. Diklasifikasikan seperti misalkan masalah hadis Nabi, ya, hadis Nabawi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih daripada Nabi. Kemudian beliau letakkan yang pertama bab masalah ini, kedua bab masalah ini, ketiga bab masalah ini. Kalau kita tanya, memangnya para sahabat dulu ketika mendengarkan hadis daripada Nabi ada meletakkan bab-bab bagian-bagian? Ada enggak? Enggak ada, campur begitu. Ya, para sahabat hari ini dengar masalah ini, besok dengar masalah itu, macam bercampur. Tetapi ketika dimasukkan, ditulis dalam sebuah kitab, sudah ada bab-babnya. Kenapa? Kalau ingin tahu masalah ikhlas, buka bab ini. Kalau tahu tentang masalah istiqamah, kita sudah tahu. Demi apa itu semua? Mempermudah kita-kita yang awam ini yang datang kemudian untuk mudah kita belajar agama kita. Kenapa? Para ulama kita sudah mempermudah bagi kita. Dibuat bab-bab, dibuat nomor lagi. Ya, itu semua istilah para ulama kita untuk mempermudah kita. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi akidah juga demikian. Akidah adalah istilah yang dibuat oleh para ulama kemudian untuk kita mudah paham tentang tentang masalah keimanan dan masalah ilmu-ilmu yang berkenaan tentang masalah tauhid dan keimanan itu sendiri. Ini yang pertama. Poin yang nomor 2 adalah kami ingin sampaikan di awal bahwa lalu apakah ada boleh perbedaan pendapat dalam masalah atau beda kontroversi dalam masalah akidah? Atau tidak boleh? Katanya akidah adalah masalah iman. Masalah boleh kita beda pendapat dalam permasalahan iman? Nah, atau kita enggak boleh beda pendapat dalam permasalahan iman? Ini juga perlu dipahami. Poin yang nomor 2 ingin kami sampaikan. Apa? Guru kami Al-Ustaz Dr. Muhammad Ahmad Sayyid Al-Musayyar. Saya belajar daripada beliau di Al-Azhar dari S1. Beliau ajarkan kepada kami tentang masalah akidah, tentang ilmu tauhid, sampai beliau bimbing tesis saya pada saat ambil master di Al-Azhar sampai
di pertengahan kami menulis tesis, Allah panggil beliau kembali kepada Allah, tidak sampai beliau membimbing saya sampai selesai. Tapi sudah sebuah kebahagiaan bahwa beliau telah membimbing kami beberapa tahun sejak dari S1, dan juga alhamdulillah kami tinggal dekat dengan rumah beliau di kawasan Matariyah di Kairo. Ada istilah yang kaidah yang penting beliau sampaikan kepada kami, bahwa kaidahnya apa? Ini kaidah penting dalam belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid. Kata beliau adalah akidah kaddin la khilafa fihi, wa ammal aqidah ka'il fihi khilaf. Akidah selaku agama itu enggak ada beda pendapat, enggak ada boleh beda pendapat. Tapi akidah selaku ilmu itu boleh beda pendapat. Ya. Ini jarang ada yang menyampaikan itu. Akidah selaku agama, iman itu enggak ada beda pendapat. Tapi akidah selaku agama, selaku ilmu itu boleh beda pendapat. Ada banyak beda pendapat. Bagaimana penjelasannya? Beliau menjelaskan kepada kami, bisa kami sampaikan, lebih kurang adalah kepada kita yang mudah kita pahami, bahwa ketika para sahabat beriman kepada Allah dulu, beriman kepada Nabi Muhammad, itu iman mereka ada belajar ilmu akidah yang hari ini macam saja orang ngomong ini, ustaz ini ngomong ini, ustaz itu ngomong itu, jadi pusing kita. Ada? Enggak ada. Tapi apa juga? Mereka beriman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Disebutkan tentang rukun iman, kemudian ucapkan 2 kalimat syahadah, selesai urusan. Iman mereka beriman. Enggak ada yang beda pendapat bahwa saya dengan Nabi dalam masalah iman begini, yang lain bilang begitu. Enggak ada, sama semua. Akidah selaku keimanan agama tidak ada beda pendapat, dan dia simple sekali. Dalam semalam sekali duduk kita jadi orang mukmin beriman. Percaya enggak kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan nanti akan menghisap kita, memberikan rizki kepada kita dan mengurus segala urusan kita? Percaya tidak? Yakin tidak? Yakin. Udah beriman pada Allah tuh. Ya, bahwa Allah itu tidak akan serupa dengan sesuatu apapun, tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Kesempurnaan semua milik Allah. Yakin enggak seperti itu? Yakin. Udah mukmin indallah, selesai imanmu dengan Allah. Yakin, yang penting yakin, enggak ada ragu itu. Udah selesai. Begitu rukun iman yang lain. Dalam 5 menit kita selesaikan itu, dan itu sudah kami buat video. Ya, ada video 30 episode video belajar masalah iman, akidah yang simple dan mudah. Enggak ada beda pendapat ulama di situ. Yang ingin belajar akidah secara simple dan mudah, ada videonya 30 episode sudah kami buat di YouTube. Itu enggak ada beda pendapat ulama di situ. Itu masalah itu semua, masalah iman itu semua. Ya, silakan nanti dirujuk belajar akidah simple dan mudah Ustaz Amri Fatmi. Itu ada di situ semua. Itu enggak ada beda pendapat para ulama dalam hal itu. Rukun iman sekali duduk selesai. Itu iman selaku din. Tapi akidah selaku sebagai keilmuan, ini beda pendapat para ulama. Nah, ini boleh beda-beda pendapat dalam hal ini. Bagaimana Ustaz? Nah, ini dia. Perlu kita pahami.